Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-birru la yabla wal ismu la yunsa wad-diyanu la yafna wa kun kama syi'ta yakni kama tadinu tudanu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami At-Taqwa yang insya Allah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 20 Sya'ban 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2026 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya sampai kapanpun tidak pernah bisa kita ukur. Walaupun kita masih sering kufur, maka di pagi hari yang penuh berkah ini, 9 hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syukur kita pagi hari ini mudah-mudahan Allah akan terus menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita, terutama nikmat panjang umur, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan mudah-mudahan Allah tambah nikmat rizki untuk kita, baik rizki yang kelihatan maupun rizki yang tidak kelihatan, agar kita bisa terus istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya saat ini kita semua berharap semoga kita bisa ketemu tahun ini dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan pada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah.
Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tambighul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi yang masih menjelaskan tentang majaa minal ism, bab yang menjelaskan tentang dosa-dosa atau macam-macam dosa. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang dosa-dosa besar yang harus kita hindari dan kita jauhi. Karena dosa besar itu adalah dosa yang jika kita berbuat atau melakukannya maka tidak cukup dengan kita beristighfar, akan tetapi perlu adanya taubat yang betul-betul, yang diawali tentunya dengan sholat sunnah taubat. Lalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang dijelaskan oleh Rasulullah 3 hal. Yang pertama yaitu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu, kemudian meninggalkan kapan dan dimanapun perbuatan maksiat dan dosa tersebut. Lalu kemudian bertekad untuk tidak betul-betul melaksanakan kembali perbuatan dosa itu, serta menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kembali ke dalam perbuatan maksiat atau dosa tersebut. Namun jika berkaitan dengan hak adami atau sama manusia, maka syarat itu harus ditambah satu, yaitu meminta halal atau mengembalikan hak orang yang pernah kita ambil. Baru taubat bisa diterima apabila 4 hal ini sudah terpenuhi. Terutama terkait dengan hak adami sesama manusia, maka tidak cukup dengan Allah. Karena Allah pun tidak akan mau menyelesaikan urusan dengan kita kalau kita tidak menyelesaikan urusan kita dengan sesama kita. Jika kita sudah tulus ikhlas meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, maka Allah baru bisa menerima taubat kita, memaafkan kesalahan kita. Jika yang bersangkutan tidak mau memaafkan, maka dia yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha menerima taubat. Artinya jika ada hambanya yang tidak mau maafkan kesalahan saudaranya, ini seolah-olah melampaui, melebihi sifat Allah Subhanahu wa taala yang pengampun dan penyayang. Oleh karena itu dalam kitab Tambighul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqindi beliau menceritakan dari Abu Ja'far, dari Abul Qasim, dari Muhammad bin Hasan, dari Sufyan bin Waqi', dari Ubaidillah bin Abdurrahman bin Wahab, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, di mana beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu saat berdiri di atas mimbar lalu menggenggam tangan kanannya, berarti menggenggam tangan kanannya seolah-olah mengepalkan tangannya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitabun kataballahu ta'ala fihi ahlal jannah bi asma'ihim wa ansabihim wa la yuzadu fihim wa la yunqasu wa la ya'lamanna ahlus sa'adati bi amali ahlus syaqai hatta yuqala bi annahum minhum bal hum summa yastanqidhuhumullahu ta'ala bi qada'ihi minasyaqai ila sa'adati qablal maut. Kitabun kataballahu ta'ala fihi ahlal jannah. Ada satu kitab, di dalam kitab itu tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis penghuni surga. Kataballahu ahlul jannah, menulis penghuni surga dengan nama-nama dan nasab-nasab mereka. Ya, di Lauhil Mahfuz ada satu kitab di mana Allah Subhanahu wa taala telah menulis
nama-nama penghuni surga lengkap dengan nasab-nasab mereka. La ta'lamuna adaduhum, jumlah mereka itu tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Ada orang-orang yang beruntung, ya, ahlus sa'adati min ahlis syaqawati, yaitu orang yang beruntung pasti disebut dengan ahlul jannah, ahli surga, di mana itu melakukan pekerjaan orang-orang yang celaka, ahli syaqawah atau ahli neraka, sehingga dianggap seolah-olah mereka termasuk golongan ahli neraka. Banyak di dunia ini memang seperti itu. Ada orang yang sebut ahli surga, orang yang beruntung, tapi melakukan pekerjaan orang-orang yang celaka atau ahli neraka, sehingga dia akan dianggap seolah-olah mereka termasuk golongan ahli neraka. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka karena ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka beralih dari pekerjaan ahli neraka ke pekerjaan ahli surga sebelum meninggal dunia. Sebaliknya kata Nabi, walau bifuwaqin naqatin wala ya'laman ahlus syaqai bi amali ahli sa'adati hatta yuqala ka'annahu minhum balhum wala yastakhrijannahumullahu minhum summa la yastakhrijannahumullahu qablal mauti walau bifuwaqin naqatis sa'idu min sa'adi biqada'illah wal a'malu bil khawatim. Sebaliknya ada pula orang yang celaka, ahli neraka, mereka melakukan pekerjaan orang-orang yang beruntung, yaitu ahli surga, sehingga dianggap seolah-olah mereka termasuk golongan ahli surga. Akan tetapi kebalikannya, tiba-tiba Allah mengeluarkan mereka dari golongan ahli surga sebelum meninggal dunia, ya. Walaupun masa untuk melakukan perbuatan jelek itu hanya selama waktu untuk memerah susu unta. Orang yang bahagia adalah orang yang memperoleh keputusan Allah Ta'ala dan amal-amal perbuatan itu tergolong pada akhir perbuatannya. Di sini banyak dikisahkan orang yang ahli surga, ahli ibadah, namun di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Ya. Walaupun tercatat di seolah-olah ahli surga, tapi di akhir hayatnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka tetap dinamakan orang ini adalah su'ul khatimah. Kebalikannya, ada orang yang melakukan atau orang yang celaka ahli neraka, banyak berbuat dosa dan kesalahan, tapi di akhir hayatnya orang ini melakukan perbuatan yang baik, maka orang ini termasuk dalam husnul khatimah. Dan perlu diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya itu bukan di awalnya tapi di akhirnya. Maka ini tentu jadi motivasi kita. Kalau Allah tidak melihat di awal kita, maka jangan pernah pesimis dengan kesalahan dan dosa kita sebanyak apapun. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha menerima taubat. Dalam surat Az-Zumar dikatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Allah berfirman, Qul ya ibadiyah, Muhammad katakanlah kepada hamba-hamba, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas tentang dosanya, perbuatan dosa, la taqnatu ala anfusi, ya, atau mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Apa kata Allah? Jangan putus asa
dari rahmat Allah. Sebab innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Sebanyak apapun dosa kita. Seberat apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah mengampuni. Ya, jadi asbabun nuzul surat ini terkait ada seorang tua renta yang datang kepada Nabi sambil membawa tongkatnya, lalu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dosa saya ini banyak. Saya merampok, saya zina, saya bunuh orang, banyak dosa saya. Apakah kalau saya bertobat diterima oleh Allah tobat saya?" Maka turun ayat tadi, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dosa, banyak dosanya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah putus asa. Tuh. Karena Allah akan mengampuni semua dosa selama betul-betul kita mau bertaubat. Ya. Penjelasannya artinya kita semua berhak untuk menerima ampunan dan taubat Allah kepada kita. Karena taubat itu ada dua, taubat Allah, taubat kita kepada Allah, taubat Allah kepada kita. Taubat kita kepada Allah yaitu kembalinya kita bertaubat kepada Allah setelah kita berbuat salah. Sedangkan taubat Allah kepada kita, kembalinya Allah mengampuni atau menerima taubat kita selama kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna taubat itu kembali. Jadi kita harus terus dalam kondisi bertaubat atau kembali kepada Allah. Berbuat salah, taubat kepada Allah. Karena memang kita tidak luput dari kesalahan. Ya. Berbuat lagi, taubat lagi. Selama belum sampai ke rongkongan, maka Allah akan menerima. Innallaha yaqbalu taubata 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama belum nyampe kerongkongan. Kayak Fir'aun waktu tenggelam di Laut Merah, itu udah tenggelam tuh kata Nabi Musa, Fir'aun udah cepat ngaku bahwa Tuhan kamu adalah sama dengan Tuhan saya itu Allah. Enggak Musa, wong saya Tuhan, kata. Wih, masih kenceng aja itu Fir'aun. Udah tenggelam padahal itu. Ya. Begitu sudah nyampe kerongkongan, baru Fir'aun mau, ya Musa kalau gitu saya juga ngaku lah. Udah kagol, malaikatnya udah resep, dicelupin sekalian ke laut, modar Fir'aun. Kan udah nyampe. Ya maka susah kalau tidak menerima kalau sudah nyampe. Ya. Yang terpenting jangan pernah kita berniat. Yang tidak boleh itu kita niat. Ya. Lah Allah Maha Pengampun, menerima taubat. Pagi ini saya mau korupsi aja lah, malam saya taubat. Nah ini. Nah mau nyolong motor dulu lah pagi ini, malam taubat. Ya. Ini yang nggak boleh. Ini namanya melecehkan Allah. Ya. Kita ini nggak niat aja dosa bikin, jangan diniatin bikin dosa. Karena ini berbuat dosa berharap dapat Allah, nggak boleh. Ya. Tetap kita biasa saja. Adapun kalau kita sampai berbuat, baru bertaubat. Yang penting sekali lagi jangan kita niatkan seperti tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ya, dan sabda Nabi ini atau Nabi mengatakan ketika haji wada juga sama. Kata Rasul, "Ala ukhbirukum bil mu'mini, maukah kamu sekalian aku beritahukan tentang orang-orang yang beriman?" Tentu sahabat Nabi semua menjawab, mau ya Rasulullah. Al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman itu kata Rasul adalah orang yang mana orang-orang lain aman dari harta-harta dan jiwa-jiwa mereka. Ya. Artinya orang mukmin itu orang yang tidak mengganggu orang lain.
tidak mengambil harta orang lain, ya, tidak mencelakai jiwa orang lain. Orang mukmin sejati seperti itu. Wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Sedangkan orang Islam itu adalah orang yang mana orang lain selamat dari gangguan dan lidah kita. Nanti orang Muslim itu orang yang orang lain tidak terganggu dengan lisan kita atau perbuatan kita. Itu baru orang Muslim yang benar-benar Muslim. Jangan orang Muslim mengganggu orang lain. Nyetel musik sebelah rumah kencang-kencang, padahal Pak Jai lagi sakit gigi. Waduh, iya. Nah ini, dengar-dengar ada undang-undangnya sekarang, Pak. Boleh. Ayamnya masuk ke, hewannya masuk ke karangan orang lain. Ya, sebetulnya dalam Islam sudah ada memang. Jangan mengganggu, tidak mengganggu. Itu yang, cuman tidak ini apa namanya, KUHP, nah, ini dapat denda atau kena kurungan seperti itu. Kalau Islam ya sudah urusannya nanti dengan Allah. Ya, yang penting bagaimana jangan membangun baik dengan lisan, dengan cacian, dengan fitnah dan sebagainya. Ya, dengan hibah dan sebagainya. Kemudian wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjuang itu adalah orang yang jihad itu adalah orang yang menundukkan jiwanya untuk selalu taat pada Allah. Jadi orang yang jihad sesungguhnya itu adalah saat ini, kalau zaman Rasul jihad itu betul-betul melawan orang kafir di medan perang. Kalau kita sekarang nggak ada orang kafirnya. Ya. Jihad kita adalah bagaimana kita menundukkan nafsu kita untuk taat kepada Allah. Itu jihad kita tuh sekarang tuh. Ya, berjuang bagaimana habis sholat subuh tidak pulang, tidak tidur lagi, tapi hadir di majelis taklim, itu jihad tuh. Ya. Enggak kelihatan karena ada dalam diri kita. Karena banyak memang tantangannya berat, daripada jihad melawan orang kafir lebih beratan yang ini. Jihadun nafas. Rasulullah sepulang dari perang Badar itu ketika disambut dengan sahabat lain dengan kesenangan dan kegembiraan, Rasul malah mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari perang kecil dan kita akan menuju perang yang lebih besar. Tentunya para sahabat pun bingung bertanya, ya Rasul, bukankah perang Badar ini perang terbesar bagi kita? Jumlah kita cuma 3.000, orang kafir 30.000. Alhamdulillah kita mendapatkan kemenangan. Kalau perang Badar segitu besarnya, Tuhan katakan perang kecil, apa ada perang yang lebih besar dari perang Badar ya Rasul? Bala, kata Rasul, tentu. Apa itu ya Rasul? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu kita, jiwa kita. Ya. Dan ini yang lebih berat. Kalau melawan orang kafir jelas tuh, kita angkat senjata, berani. Orang Islam nggak suka sholat pun kalau diajak perang lawan orang kafir mau. Tapi ketika jihad melawan hawa nafsu, nah ini yang berat. Kemudian kata Nabi, wal muhajiru man hajarat dunuba wal khotoya. Sedangkan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Itu hijrah sesungguhnya itu. Ya. Artinya sudah saatnya kita tentunya sudah hijrah yang hakiki bagi kita, bukan hijrah berpindah tahun doang atau tempat ke satu ke tempat yang lain, tapi hakikat hijrah itu kata Nabi bagaimana kita mampu untuk hijrah, untuk meninggalkan dosa baik yang kecil maupun yang besar. Apalagi kita semua yakin kita sekarang ini sedang menuju kepada kematian, bukan menuju kepada kehidupan yang lama. Ya. Sekalipun kita sekarang ini mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tetap yang dekat dengan kita adalah kematian. Maka hijrah yang sesungguhnya bagi kita adalah berupaya untuk meninggalkan dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Dan sebentar lagi
tentunya kita akan sama-sama menyambut bulan yang bisa kita melatih diri untuk menundukkan nafsu kita, yaitu dengan berpuasa di bulan Ramadan, di mana dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan itu amalan dilipat gandakan, dosa diampuni, doa dikabulkan, bahkan kesalahan tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan itu seolah-olah ujian kita. Ya. Kata Allah setiap datang bulan Ramadan, ya malaikati wahai malaikatku, catat kebaikan umat Nabi Muhammad, lipat gandakan pahalanya, tapi jangan ditulis kesalahannya. Seolah-olah latihan. Jika kita betul puasa kita, nggak mungkin ketika sedang puasa berbuat kesalahan. Nggak mungkin kita punya pikiran di bulan Ramadan, lah mumpung kesalahan dosa nggak dicatat oleh Allah, lah Ramadan mau korupsi aja lah. Mumpung nggak dicatat, nggak mungkin. Karena jika benar kita puasanya, maka nafsu kita terkendali. Apalagi didukung dengan apa? Sufidatis sayatin, kalau bulan Ramadan, setan-setan jahat itu semua dibelenggu di neraka. Ya. Yang ada nafsu yang ada pada diri kita. Dan itu bisa ditundukkan dengan puasa di bulan Ramadan, karena Ramadan itu artinya membakar nafsu. Itu tujuannya. Maka walaupun Allah menyatakan jangan catat malaikat kesalahan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, itu seolah-olah memancing aja itu. Apa iya umat Nabi Muhammad bulan Ramadan mau berbuat salah? Karena akan berbalik kepada puasanya. Jadi puasanya cuma sia-sia, cuma mendapatkan haus dan lapar saja. Nggak dapat apa-apa. Nah, itu kembali ke situ. Kemudian Abu Darda berkata, beribadalah kepada Allah yang maha mulia, yang maha agung, Al-Qawi Al-Azizul Qawi, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya kita untuk meninggalkan dosa kecil maupun dosa yang besar itu, Abu Darda memberikan solusi dengan seperti ini. Apa katanya? Sembahlah Allah yang maha mulia, maha agung, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan anggaplah dirimu termasuk orang-orang yang sudah mati. Malah menganggap kita seorang yang sudah mati. Bukan mau mati, tapi sudah mati malah. Ya, itu. Yang kalau kita menganggap kita mau mati juga seperti ini malah menganggap, kata Abu Darda, kita seolah-olah sudah mati. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwa sesuatu yang sedikit namun mencukupi itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak namun dapat melalaikan kamu. Ya, ini yang sabda Nabi itu, innama qalla wa kafa khairun mimma aksara wa ahla. Nah, sesungguhnya kalau dalam hadis itu, sedikit yang kita merasa cukup itu lebih baik daripada yang banyak tapi sering melalaikan kita. Ya, ini nasihat Abu Darda, karena memang kecenderungan kalau banyak itu selalu bikin kita lalai. Ya, benar, lalai. Semakin sibuk kalau semakin banyak itu semakin. Tapi kalau urusannya ibadah semakin banyak tuh baik. Urusan akhirat baik. Tapi kalau urusan dunia semakin banyak nanti semakin repot. Sehingga lalai. Ya. Kelihatan sama kita, wih enak itu. Wih Pak Haji itu enak, mobilnya punya 5. Enak, tapi dia bikin lalai itu. Sibuk. Ya, ngurus yang ini dan sebagainya. Nah, makan sibuk. Ya, tokonya makin banyak, makin sibuk. Perusahaannya makin banyak, makin sibuk. Hartanya makin banyak, sibuk. Ya, itu. Maka sedikit merasa cukup lebih baik daripada banyak melalaikan. Wa'lamu, dan ketahuilah, kata Abu Darda, bahwa kebaikan itu tidak akan rusak dan dosa itu tidak akan dilupakan. Nantinya awas,
Amal baik kita nggak akan rusak. Artinya sekalipun kita melupakan kebaikan kita nggak akan hilang. Makanya dalam amal memang lupakanlah kebaikan itu, jangan diingat-ingat. Ya, tapi dosa itu harus diingat. Ya, jangan dilupakan. Itu pesan Abu Darda. Sedangkan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau meriwayatkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al birru la yabla wal ismu la yunsa." Nah ini. Wa diyanu la yafna wa kun kama syi'ta. Kebaikan itu kata Rasul tidak akan rusak. Sedangkan dosa itu tidak akan dilupakan. Kemudian wadiyanu la yafna, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sirna. Tidak akan mati. La yamutu wa la yafutu abada. Allah itu tidak akan sirna selamanya, tidak akan mati selamanya, itu Allah. Wa kun kama syi'ta, dan jadilah kamu sebagaimana apa yang kamu kehendaki. Kama tadinu tudanu, yaitu sebagaimana yang kamu amalkan maka kamu akan dibalas. Nah, yakin. Nantinya silahkan. Kalau dalam bahasa Qur'annya surat Al-Baqarah 148, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ya. Itu. Walikulli wijhatun huwa muwalliha, setiap orang ini punya keahlian, punya profesi masing-masing yang berbeda. Ya, nggak mungkin sama. Walaupun ada yang sama, ya mungkin sama semua, beda-beda. Ada tukang cukur, tukang sayur, ya, itu. Ada karyawan, ada buruh dan sebagainya, udah pasti. Ada yang guru, ada yang ustadz, ada yang tukang gojek, macam-macam. Ya, itu. Tapi kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba, silahkan dengan profesi itu silahkan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Karena kebaikan bukan milik ustadz, kiai, ulama, bukan. Semua berhak dengan profesi itu berbuat kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kamu berada, apapun profesimu, kata Allah, ya'ti bikumullah, Allah akan datang mencatat setiap kebaikan yang kamu lakukan. Nah, itu lama. Kama tadinu tudanu, kata Allah, kata Rasul dalam hadis itu. Sebagaimana yang kamu amalkan, kamu akan dibalas. Artinya, kalau jelek, dibalas jelek. Di mana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7 itu, in ahsantum ahsantum nafsikum. Jika berbuat baik, berarti kamu berbuat untuk dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian dari kejahatan itu juga untuk diri sendiri. Silahkan kata Allah berbuat kamu sesukamu, tapi itu ada masing-masing, karena setiap orang punya berhak berbuat baik. Setiap orang bisa berbuat tidak baik. Artinya kata Imam Abu Layth Samarkandi menjelaskan hadis tadi, jika kamu mengerjakan perbuatan yang baik, maka kamu akan mendapatkan pahala kebaikan. Dan jika kamu mengerjakan perbuatan yang jelek, kamu juga akan mendapatkan balasan kejelekan itu pada hari kiamat nanti. Jelas. Namun di situ Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan. Walaupun baik dibalas dengan baik, jelek dibalas dengan jelek, tapi Allah saking sayangnya, rahman rahimnya Allah memotivasi kepada kita. Manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baginya 10 kali lipat pahalanya. Bahkan 100 sampai 700. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislah. Tapi siapa yang datang dengan kejelekan, kesalahan, dosa, perbuatan maksiat dan dosa, maka Allah tidak balas kecuali dengan sesuai dengan perbuatan itu. Cuman 1 doang. Tuh, kebaikan mah 10, 100 bahkan 700, tapi kesalahan mah 1 doang dicatat oleh Allah dosanya.
Ya Allah, itu motivasi dari Allah. Ya, walaupun kedua-duanya sama dapat balasan, baik dapat balasan baik, jelek dapat balasan tapi Allah membalas kejelekan dengan cuma satu doang, tapi kebaikan 10 sampai 100 sampai 700 kali lipat. Maka kita disuruh berpikir mau milih yang 700, mau milih yang satu. Artinya 700 kebaikan memang balasannya sampai 700 kali lipat, tapi kalau kita nggak berbuat baik, mana dapat? Kesalahan memang dosanya balasannya cuma satu, tapi kalau kita terus berbuat kesalahan dosa, maka akan banyak dosa kita. Ya. Artinya berarti kita sudah harus stop berbuat dosa. Kita isi dengan berbuat kebaikan saja cukup, ya. Ya, cukup mulai sekarang kita berbuat kebaikan saja. Tuh. Kemudian jelas juga hadis tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menganiaya hambanya. Enggak menganiaya kita Allah. Buktinya apa? Bukti Allah tidak menganiaya kita, kebaikan balasannya banyak, kesalahan cuma satu. Kalau Allah mau menganiaya, kalau Allah adil saja dalam hal itu, dosa juga sama, kesalahan juga sama, dosanya 700 sama dengan kebaikan. Waduh, berat kita. Ya, berarti Allah wa mallahu bidzalamil abid. Di mana apa? Tidak akan mengurangi sedikitpun pahala kebaikan seorang. Ya, dan Allah pun tidak akan menyiksa seorang tanpa adanya perbuatan dosa. Nggak mungkin Allah menyiksa kita kalau kita nggak berbuat dosa. Jadi Allah nggak nganiaya. Jadi artinya kita sendiri yang perbuatan kita menyebabkan kita dosa. Di awal Allah berikan kebebasan kepada kita, bebas kita silahkan. Nah, jadi kita, jadi jangan nyalain ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan jalan yang benar. Dengan cara apa? Allah menunjukkan jalan yang benar. Allah mengutus Rasul setiap umat untuk mengajak. Ya, walaupun kita bukan orang yang bertemu dengan Rasul, tapi pewarisnya banyak, ulama, kiai, ustadz itu. Jangan nanti di hadapan Allah besok kita, ya Allah, kami mah nggak pernah bertemu dengan Rasul, nggak pernah bertemu dengan Muhammad, sepi dengan para sahabat dulu enak ketemu dengan Rasulullah. Kita mah ya Allah enggak, maka jangan siksa kami, wajar kalau kami nggak pernah ketemu Rasul. Nah, kan ditanya sama Allah, emang nggak ada ustadz yang ngajar di situnya, ulama, kiai yang ngajarin, mau ngomong apa? Kalau ngomong enggak sama Allah umpamanya, dipanggil ustadznya nanti, dikumpulin, dipanggilin, bener enggak? Oh enggak, ngajar kami dulu di PCI, di Masjid At-Taqwa. Wah, dasar kamunya aja nggak suka ngaji gitu. Dicengkewing sama Allah tuh, lemparin ke neraka itu. Kan ada sidang nanti, kan sidangnya seperti itu. Terutama bagi orang-orang yang maksiat, yang gak pernah taat, itu dipanggil. Apakah tidak datang dulu di tempatmu utusan? Ini kalau Rasul, kalau mereka itu. Kalau enggak Rasul ya ulama, kiai, ustadz itu sebagai pewarisnya. Itu sama. Karena Rasul memberikan nasihat, mengajak umat untuk menyembah Allah, berbuat kebaikan. Dan Allah disitu telah menjelaskan untuk jalan untuk menuju surga, jalan untuk menuju neraka. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Udah ada. Mau ngomong apa lagi? Sehingga Allah nanti tidak segan-segan membalas sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Rasul bersabda, "Masali wa masalukum kamasali rajulin aw qadanaron faja'al farasyu yatahafatna fiha fa'ana amna'ukum min antaqa'u finnar." Kata Rasul, perumpamaan antara saya dengan kamu, ya umatnya, di depan para sahabatnya, Rasul mengatakan adalah seperti perumpamaan seorang yang menyalakan api. Lantas kupu-kupu atau laron itu datang berebut untuk masuk ke dalam api. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, aku menahan, wa ana amna'ukum, aku menahan
kalian semua untuk tidak terjerumus ke dalam api neraka. Jadi perumpamaan kita dengan Rasulullah seperti apa? Perumpamaan orang yang menyalakan api. Kalau ada api kan ada terang-terang itu, kupu-kupu laron itu biasanya mau deket itu. Padahal itu api, bukan cahaya lampu. Ya. Maka kata Nabi, lantas aku menahan kalian untuk masuk ke dalam api neraka. Maka Rasulullah itu memang dengan syafaatnya berusaha umatnya ini yang taat, yang enggak taat itu berusaha memang untuk menahan. Tapi bagaimanapun kembali kepada amal kita. Walaupun Rasul menahan, nggak ada alasannya wong karena kitanya memang nggak pernah berbuat kebaikan. Ya, mohon sesuai, nggak mungkin artinya hukum sesuai sama itu. Walaupun apa Rasulullah memberi syafaat, tapi sesuai dengan amal kita. Mau diberi syafaat bagaimana wong kitanya memang nggak pernah taat. Ya. Jadi itulah akhir dari bab tentang dosa-dosa serta bagaimana kita menghindari dosa. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kita sudah persiapkan diri kita lahir dan batin, terutama taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Ramadan yang sebentar lagi datang ini kita betul-betul bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah bulan penuh keberkahan, rahmat dan ampunan Allah, bahkan bulan pembebasan kita dari api neraka. Semoga kita mendapatkan keberkahan di Sya'ban yang ada dan semoga kita digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mungkin kajian pagi hari ini dari kitab Tabil Ghafilin. Selanjutnya sambil nunggu waktu suruh, jika ada yang mau bertanya kami persilakan. Yang pertama, bagaimana orang kafir? Di mana orang kafir ini memang kan beda dengan orang yang celaka, dalam arti orang kafir memang sudah jelas-jelas neraka ya. Berbuat kebaikan apakah dapat amal apa sama dengan kita? Tentunya kebaikan orang-orang kafir seperti itu hanya untuk di dunia. Enggak ada apa salah untuk di akhirat nanti. Karena apa? Karena dasar mereka itu tidak beriman. Sedangkan Allah menyatakan itu innalladzina amanu wa amilus shalihat. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, di situ. Sementara kalau orang kafir dia beramal tapi kan amalnya untuk tauhid, ya. Bukan untuk Allah. Ya maka sama sekali enggak terima dari Allah. Nah, tapi mungkin balasan di dunia sebagai hukum alam Allah sudah tetapkan. Ya. Mungkin bagi orang kafir kalau berbuat baik dalam arti mungkin membantu orang, ya rizkinya umpamanya tambah seperti itu. Ini kebaikan nih. Tapi di akhirat tuh mereka enggak mendapat apa-apa. Kan tertolak semuanya. Lain asrokta layah batonna amaluka, kan di situ ayatnya jelas. Ya. Lain asrokta layah batonna amaluka. Sungguh jika kamu kafir ya syirik, musyrik kan. Kafir itu kan menyembah selain Allah, musyrik. Layah batonna amaluka, maka seluruh amalmu hilang. Enggak dapat balas, kamu hilang semuanya amal. Tapi kalau untuk di dunia ya mungkin kan karena ada manfaatnya untuk membantu orang. Yang nyatanya juga orang kafir kan dikasih rezeki oleh Allah. Seandainya kalau orang kafir nggak dikasih rezeki sama Allah, bisa jadi nggak ada orang kafir kan? Karena nggak menyembah Allah, karena nggak dapat rezeki umpamanya. Sementara kalau yang menyembah Allah dapat rezeki, nah mungkin. Tapi kan Allah di dunia ini kan sama. Mereka bahkan seringkali orang kafir lebih banyak daripada kita orang. Yang dikatakan ada istilah hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang muslim, surganya orang kafir. Karena banyak orang kafir mau beneran. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak dapat pahala dengan seperti kita ini. Dan gitu nanti di akhirat kan pahala itu kita dapatkan nanti. Orang kafir mah walaupun amalnya banyak tetap siksaan neraka. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah. Hilang semua amal. Yang kedua pertanyaannya, setan di bulan Ramadan, terutama setan yang jahat, dibelenggu semua sampai berakhirnya Ramadan, sampai Syawal. Tapi kenapa masih ada? Setan memang dibelenggu, tapi nafsu kan tetap masih ada. Nafsu mah ada. Yang awalnya justru nafsu itu dikendalikan oleh setan, karena setannya dibelenggu, nafsu kita akhirnya berkeliaran sendiri, bebas. Sehingga banyak orang yang Ramadan pengennya tidur aja. Ramadan yang malala.
itu karena nafsu. Makanya kalau puasanya benar, maka nafsu itu akan dibakar itu dengan puasa itu. Ya, makanya harus benar puasanya. Jadi bukan berarti sekali lagi setan berarti belenggu, tapi nafsu berarti itu malahan ngamuk nafsunya ini, berkeliaran malahan tuh nafsu yang ada pada diri kita. Maka kita yang dengan puasa ini tujuannya harus betul-betul. Ya, jangan sampai, nah itu. Jadi kadang nafsu tapi malas beribadah, terutama nafsu. Herannya ketika mau buka puasa, nafsu, semua pengen dimakan tuh. Ya, kolak pengen dimakan, es campur pengen dimakan, semua pengen makan. Nah, itu nafsunya itu mas yang ada di kita. Ya, nafsu itu. Maka niatkan puasa itu ke situ. Ya, jadi harus betul-betul kalau puasa kita mau meningkat pada itu sehingga bisa terkendali nafsunya seperti itu. Tuh, baik. Ya, baik. Ya kalau modelnya masih jam kerja ngaji ya ini enggak malah dosa ini mah. Karena ngaji sunnah, kerja wajib. Kecuali memang ada waktu senggang, jangan waktunya kerja, ngaji itu enggak boleh. Secara hukum enggak boleh. Ya, sama dengan bahasa ini punya hutang puasa kok puasa sunnah kan sama. Bukan dapat pahala malah ya bahasanya yaitu dosa orang punya hutang puasa kok puasa sunnah kan sama ibarat seperti itu. Karena dalam kaidah jika wajib dengan sunnah ketemu maka dahulukan yang wajib. Ya sebaiknya ya nggak usah ya kerja aja nanti ngajinya. Nah, nanti kalau sudah pulang kalau sudah selesai kerja ya. Atau ada orang mungkin ini lah saya Ramadan mau cuti aja mau ngaji aja nggak usah kerja. Salah. Kerja wajib. Karena kerja itu ibadah juga yang lebih ini. Nanti ketika kita yang utama itu ketika kita masih kerja, tapi masih menyempatkan waktu pulang kerjanya. Karena kan banyak orang tuh lah, saya udah kerja males, ngajin mah tidur jadi lah. Justru kita sambil salat sambil baca Quran itu yang ya kembali kepada orang masing-masing itu mah. Ya itu. Tapi jangan meninggalkan kerja lalu untuk ngaji Quran juga nggak boleh. Itu lebih mulia, lebih wajib tuh kerja untuk anak istri itu kewajiban. Ya. Jadi bagaimana kita memanajenya waktu itu jangan tadi menyanyiakan nanti. Ya, jadi yang baik adalah atau pertanyaan yang baik mana? Baik kerja terus kan itu wajib. Apalagi nanti korupsi waktu umpamanya kan begitu. Itu nggak baik. Nggak usah. Ya cukup di situ kita mungkin ya amalan apa sambil zikir baca sholawat apa seperti itu. Baru nanti sudah selesai kerja malam kita sempatkan baca Quran. Walaupun kita nggak seperti orang yang ini sampai hatam ya. Nggak usah kita ngejar hatam, karena hatam itu bukan masalah ini, kita baca Qur'annya walaupun 10 ayat, berapa ayat. Ya. Nantinya kita mungkin kan bisa habis sholat itu ya berapa ayat, nggak usah banyak-banyak. Nah, gitu aja. Berapa ayat. Jangan waktu kerja baca Qur'an. Nah, ini nggak bagus malahan ini. Ya. Karena Pak kerja wajib baca Qur'an sunnah. Nah, itu. Jangan mendakan itu justru insya Allah dengan kita mau kerja itulah sudah mengcover baca Quran. Yang penting kita juga tahu ya Allah pengennya mah baca Quran. Dalam hati pengen baca Quran itu sudah pahala yang luar biasa sama. Tuh. Baik, kayaknya sudah cukup waktunya, sudah masuk waktu suruh. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kaji pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah pada malam Rabu nanti kalau masih ada kita lanjutkan kembali. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban ini. Semoga kita semua disampaikan umurnya ketemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin. Taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.